Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kamu pada pagi hari ini? Semoga Bapak menjumpai kamu semua dalam keadaan sehat. Amin. Jumpa lagi dengan saya, Bapak Benedictus Nagu, dalam video pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Anak-anak sekalian, pada perjumpaan kali ini kita akan membahas tentang godaan-godaan. Bagaimana godaan-godaan itu terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Apa saja godaan itu? Baik, anak-anak sekalian, godaan pertama yang kita alami setiap hari itu bisa berupa uang. Ya, setiap hari pasti kita sangat membutuhkan uang. Lalu apa akibat dari godaan dari uang ini? Akibat dari godaan berupa uang, misalnya mencuri, merampok, begal, ataupun korupsi. Godaan kedua itu berupa makanan. Ya, setiap hari kita pasti berjumpa dengan makanan. Akan tetapi makanan itu bisa juga menjadi godaan bagi kita. Apa akibat godaan dari makanan untuk kita? Ya, akibatnya bisa kegemukan atau obesitas. Bahkan kita terkena berbagai macam penyakit yang bersumber dari makanan. Yang ketiga, godaan dari minuman keras. Ya, setiap hari juga kita menyaksikan bahwa orang itu minum minuman keras, berbagai merek. Lalu apa akibatnya ketika kita tergoda oleh minuman keras? Ya, yang pasti kita akan mabuk, ya, mabuk minuman keras. Ketika kita mabuk, kita menjadi lupa diri. Dan terkadang seringkali terjadi perkelahian karena orang. Anak-anak sekalian, di sekolah juga kita menemukan begitu banyak godaan. Godaan pertama itu misalnya bolos sekolah. Apa akibat ketika kita bolos sekolah? Ya, ketika kita bolos sekolah, bisa saja kita ditangkap atau disiksa oleh polisi pamong praja ataupun disiksa oleh guru kita. Godaan kedua di sekolah itu misalnya nyontek saat ujian. Ya, ini ada penyakit sekali di sekolah bahwa kita sering nyontek kalau saat ujian. Itu karena kita biasanya tidak menyiapkan diri dengan belajar sehingga pada saat ujian kita nyontek. Lalu apa akibatnya ketika kita nyontek saat ujian? Yang pasti kita dimarahi ataupun disiksa oleh guru. Bisa juga kita diberikan nilai yang jelek. Baik, anak-anak sekalian, mari kita coba melihat bagaimana Yesus dicoba di padang gurun. Ini kita ambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis.
Selama di situ, ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu, ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milik." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Baik anak-anak sekalian, demikian saja video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak sekalian, lebih khusus dalam pergaulan hidup anak-anak sekalian di tengah lingkungan sekolah maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.